Kenapa lampu UV seperti ini lebih sering, bahkan bisa dibilang selalu ya ditaruh di akhir filter? Kenapa nggak taruh di awal aja? Halo gan, salam Iwa Buncit. Ya, buat kamu yang pelihara ikan mas koki ya di akuarium ya, biasanya juga di akuarium kaca yang ukuran 60, mungkin di atasnya lagi, dan pastinya di akuarium tersebut punya yang namanya box filter. Entah itu pakai box filter talang atau mungkin filter samping, back filter. Kalau yang sultan biasanya gunain yang SAM. Nah, kalau kamu perhatikan, khusus buat kami yang sudah menggunakan lampu UV atau mungkin pernah lihat orang lain pakai lampu UV yang seperti ini. Nah, lampu UV seperti ini kalau kamu perhatikan, kok kenapa ditaruh di belakangan ya, di akhir-akhir filter. Biasanya setelah filter mekanik, setelah media biologi, atau mungkin ditambahin kimia. Nah, terakhirnya itu baru lampu UV ini. Kenapa nggak ditaruh di awal aja? Padahal kan lampu UV ini terkenal sudah bisa bikin air akuarium ikan mas koki jernih, air akuarium ikan hias jernih. Kenapa nggak ditaruh di awal aja supaya jernih di awalnya kemudian disaring? Ya, lampu UV seperti ini sebenarnya bukan hanya di akuarium aja ya digunakan, di filtrasi air bersih, air layak minum saja, kangkang galon itu kalau kamu perhatikan dia juga pakai lampu UV sebenarnya. Biasanya sih ditaruh di akhir setelah dia filter mekanik, kayak filter tabung yang pernah admin review dari Bleu. Kamu cek aja di sini linknya, thumbnailnya di sini. Nah, biasanya di akhirnya itu juga dikasih penyinaran lampu UV. Nah, di akuarium ikan mas koki atau secara umum akuarium ikan hias lah ya, lampu UV ini juga ditaruh di terakhir. Kenapa? Ya, ada banyak alasan sih kalau misalkan ditanyanya kenapa, dan ada banyak alasan juga kenapa ditaruh di akhir daripada di awal. Cuman ya ada beberapa subscriber yang nanyain kenapa nggak ditaruh di awal aja lampu UV ini. Nah, lampu UV ini sendiri kalau admin pribadi memang selalu ditaruh di akhir ya. Tapi ya admin pernah nonton salah satu channel yang jelasin lebih tepatnya tentang ikan koi ya. Dia di chamber awalnya itu justru ini lampu UV. Itu justru kalau kolam biasanya pakainya sampai lebih dari satu ya, 2 lampu UV karena ya besar, namanya juga kolam. Dia taruhnya di awal, tapi ya sebenarnya kalau kamu motor di awal juga ya boleh-boleh aja sih, cuman ada resikonya, dimana bakteri baik yang ada di dalam air akuarium atau mungkin air kolam, dalam kasus ini kita bahas air akuarium ya, air akuarium itu bisa saja mati karena penyinaran lampu UV ini. Lampu UV ini bukan lampu biasa seperti lampu LED celup yang kamu ketahui selama ini ya. Lampu LED celup, lampu untuk penerangan. Lampu UV itu beda ya. Dia menggunakan sinar UVC yang ini kalau dilihat langsung oleh mata kita dalam jangka waktu setengah jam aja, bahkan mungkin ada beberapa orang yang lihatnya dalam jangka 10 menit aja, itu bisa sakit mata, perih, bengkak untuk waktu kedepannya. Karena admin sudah pernah ngalamin sendiri dan sudah pernah buatkan videonya, bisa kamu cek tentang lampu UV bikin mata bengkak di sini. Sedangkan untuk tata cara penyembuhannya kalau misalkan sudah terpapar lampu UV bisa kamu cek juga di sini. Jadi memang lampu UV ini bukan lampu biasa ya, ini memang lampu untuk sterilisasi. Jadi kalau misalkan kita taruh di awal, itu khawatirnya bakteri baik, bakteri pengurai yang ada di dalam air akuarium itu keburu mati duluan sebelum masuk ke dalam media biologi. Padahal media biologi yang biasanya ada di box filter ya, itu ditaruhnya setelah filter mekanik. Jadi air yang masuk dari akuarium itu disaring kotoran kasarnya oleh filter mekanik, filter busa putih, japmat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kotoran kasarnya tersaring, airnya itu kan masuk ke dalam media biologi. Nah, di media biologi itulah airnya ini diolah kembali, diambil zat-zat yang nggak dibutuhkan, semisal amonia, kemudian nitrit menjadi nitrat dan lain sebagainya. Nah, bakteri yang mengubah dari nitrit ke nitrat, kalau admin nggak keliru ya, itu khawatirnya mati, keburu mati duluan oleh lampu UV ini, sehingga ya gimana mau ngurai kalau dia sudah mati duluan. Karena ya lampu UV ini kena mata aja bahaya ya, apalagi dengan mikroorganisme yang seperti itu, khawatirnya. Walaupun memang
sepersekian detik mungkin, atau mungkin 1 atau maksimal 2 detik air itu disinari, tapi resikonya tetap ada. Jadi kenapa nggak taruh di awal ya, khawatirnya kita sebagai penghobi itu bakteri baik yang ada di dalam akuarium itu keburu mati duluan, terfilter oleh ini si lampu UV. Kemudian kalau kamu taruh di awal juga, lampu UV ini beresiko ketutupan kotoran. Ya mungkin kalau sehari 2 hari, mungkin beberapa waktu kamu gunakan sebentar, ini nggak jadi masalah ya. Lampu UV-nya ini nggak ketutup kotoran ikan mas koki contohnya, atau mungkin lumut-lumut kayak lumut lendir seperti itu. Cuman dalam jangka waktu lama, tub atau kaca tabungnya ini bisa ketutupan oleh kotoran, sehingga ya sinarnya nggak bisa berpendar keluar, dan ujung-ujungnya proses filtrasi terhalang. Kalau misalkan ditaruh di akhir, ini sudah keburu airnya sudah dibersihkan duluan dengan filter mekanik, dengan media biologi tadi, sehingga air yang mengalir ke lampu UV ini, ke chamber lampu UV itu sudah air yang bisa dibilang sudah bersih dari kotoran ya. Tinggal zat-zat yang nggak diinginkan aja, semisal racun dan sebagainya yang nggak dibutuhkan itu tersinari oleh lampu ini. Jadi memang ada banyak faktor yang bikin orang itu lebih condong naruhnya itu di chamber akhir, di tempat terakhir, daripada naruh di depan. Kemudian juga desain untuk box filter saat ini juga memang mendukungnya itu untuk ditaruh di akhir, seperti 2 box filter admin yang box talang itu ada yang 120 cm, yang 60 cm, semuanya juga ditaruh di akhir untuk lampu UV ini. Dan untuk yang twin itu ditaruh di akhir juga, di box bagian bawah ya, box pertama itu juga ditaruh di akhir ya, karena juga menyesuaikan desain dan juga fungsinya juga lampu UV ini supaya nggak cepet kotor oleh kotoran ikan mas koki atau ikan hias lain. Lampu UV juga nggak bisa sembarang taruh, juga harus ada wadah tertutup supaya sinar dari lampu UV ini nggak menyinari kita, mata kita. Ya, mata juga bahaya kena sinar lampu UV ini, dan mungkin juga ada beberapa orang yang kulitnya sensitif, terkena sinar lampu UV ini bisa mungkin gatal, luka, terbakar dan lain sebagainya yang sensitif. Tapi kalau admin pribadi sendiri, lampu UV ini lebih condong ke mata ya kalau dilihat dalam jangka waktu lama. Nggak harus melulu dilihat seperti ini, tapi diakumulasi aja. Kita kan pada saat peletakan lampu UV ini ada terkadang mau ngetes lampu UV ini nyala atau enggak, posisinya burn atau enggak. Nah itu dinyalain, nah dinyalainnya itu kita lihat beberapa kali itu bisa bikin mata bengkak. Jadi buat kami penasaran kenapa lampu UV ini nggak ditaruh di awal, ya terjawab sudah ya. Semoga nggak ada lagi yang nanya di kolom komentar, karena sebenarnya pembahasan lampu UV ini sudah banyak banget di channel ini. Lampu UV ini admin kenal sendiri, bisa dibilang di awal-awal ya, admin belajar di saat-saat itu di tahun-tahun 2018 itu sudah cukup banyak yang ngebahas tentang lampu UV ini. Jadi admin coba tonton, admin coba pahami, pelajari, dan ya tahu jadi fungsi lampu UV ini buat apa. Terlebih ya sebenarnya lampu UV ini bukan barang baru ya di rumah tangga, karena saat ini juga banyak digunakan lampu UV untuk sterilisasi ruangan. Kalau dulu itu sampai saat ini itu digunakan untuk sterilisasi air galon, kangkang galon juga pakai lampu UV. Cuman lampu UV yang digunakan untuk kang galon itu enggak yang seperti ini. Dia lebih panjang dan biasanya diwadahin tabung dari pipa paralon supaya sinarnya itu enggak bocor keluar. Ya itu aja untuk bahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwabunce.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.